Di era digital ini, kita hidup dikelilingi keinginan yang nggak ada habisnya. Dari notifikasi promo yang nggak berhenti, live shopping yang bikin FOMO, sampai influencer yang rajin review produk. Halo guys, David sini dan Smartphone kita udah jadi mesin pembangkit keinginan yang sempurna. Menariknya, fenomena beli dulu nyesel kemudian ini bukan cuma soal kurang kontrol diri, ini adalah hasil dari kombinasi sempurna antara psikologi manusia yang mencari dopamin instan, bombardir konstan dari notifikasi promo dan influencer, serta desain platform digital yang memang dirancang untuk membuat kita check out sebelum sempat berpikir panjang. Terus, kenapa kita sering beli barang yang nggak kita butuhkan dan baru menyadarinya setelah transaksi selesai? Dan gimana cara kita bisa tetap bijak di tengah bombardir keinginan yang nggak ada habisnya ini? Simak video ini sampai tuntas, mari kita telusuri lebih dalam. Orang yang paling kaya adalah orang yang paling sedikit merasa puas, karena kepuasan adalah kekayaan alam, kata Socrates begitu. Dan ternyata pemikiran ini makin masuk akal di era digital seperti sekarang. Smartphone kita sekarang udah berubah jadi mesin pembangkit keinginan yang sempurna. Tiap hari notifikasi promo dan diskon berdatangan bikin kita kepikiran terus. Socrates dengan cerdasnya udah paham kalau kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak barang yang kita punya, tapi tentang gimana kita bisa merasa cukup dan bahagia dengan apa yang udah ada. Saat ini, media sosial dan platform digital bikin kita terus-terusan mikirin apa yang belum kita punya. Setiap scroll feed, kita disuguhin produk baru, gaya hidup mewah, dan pengalaman-pengalaman keren yang bikin kita merasa kurang terus. Algoritma yang canggih seolah-olah dibuat untuk memancing hasrat dan bikin kita ngerasa nggak puas terus. Nggak cuma itu, inovasi teknologi terbaru malah bikin godaan belanja makin susah ditahan. Sekarang ada lagi nih tren live shopping yang bikin kita makin gampang tergoda. Bayangin aja, sambil rebahan kita bisa nonton demo produk langsung, ngobrol sama penjual, dan check out dalam hitungan detik. Apalagi di banyak e-commerce sering ada flash sale yang bikin FOMO. Strategi marketing yang semakin inovatif ini ternyata baru permulaan dari evolusi cara belanja online yang lebih engaging. Platform e-commerce sekarang udah berkembang jauh lebih canggih. Nggak cuma sekedar kasih diskon biasa, tapi udah pakai sistem gamifikasi yang bikin kita betah berlama-lama di aplikasi. Mulai dari daily check-in, lucky spin, sampai misi harian yang ngasih cashback, semuanya didesain biar kita terus-terusan buka aplikasi. Tiap kali buka aplikasi, selalu ada aja sesuatu yang baru dan menarik. Contohnya kayak flash sale yang tiba-tiba muncul atau voucher eksklusif yang bikin kita mikir, wah, sayang banget kalau sampai kelewatan nih. selain strategi dari platform e-commerce, tekanan untuk berbelanja juga datang dari media sosial yang dipenuhi konten creator. Para influencer juga makin rajin bikin konten review dan unboxing. Coba kalian lihat potongan TikTok ini. Harga 700 ribuan menurut gue ini worth it banget sih. Benar-benar highly recommend produk. Top 3 must have items yang ada di lemari kalian. Nah, kalau dalam marketing, contoh barusan adalah contoh kata-kata persuasif yang bikin kita gatel pengen check out. Kata persuasif sendiri adalah kata-kata yang dirancang untuk mempengaruhi dan membujuk orang untuk melakukan sesuatu. Penggunaan kata-kata persuasif ini bukan tanpa alasan dan perhitungan matang. Mereka paham banget soal bukti sosial, di mana kita sebagai manusia emang cenderung ngikutin apa yang orang lain lakuin dan percayain. Kalau ngelihat banyak orang merekomendasikan sesuatu, otomatis otak kita mikir, Kayaknya beneran bagus deh. penggunaan kata-kata persuasif ini bukan sekadar pilihan kata random. Kata-kata ini dirancang khusus untuk menciptakan urgensi dan membangun kepercayaan. Ketika digabungkan dengan unboxing yang menarik dan review yang positif, terciptalah efek domino yang membuat kita ikut merasakan kegembiraan dan ketertarikan pada produk tersebut. Lebih jauh lagi, fenomena ini diperkuat oleh kecenderungan alami manusia untuk membandingkan diri dengan orang lain dan takut ketinggalan tren. Ini nih yang namanya FOMO plus efek bandwagon, di mana kita gak mau jadi yang paling kudet. Secara nggak sadar, kita juga suka bandingin diri sama orang lain. Jadi pas lihat orang lain punya barang baru, ada dorongan kuat buat ngikut biar nggak kalah update. Yang bikin makin complicated, otak kita punya bias konfirmasi. Kita lebih gampang percaya review positif yang emang sesuai sama keinginan kita buat beli sesuatu. Jadi meskipun sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat,
kita tetap nyari-nyari alasan buat justify kenapa kita harus check out. Nah, satu lagi nih, yang bikin makin gampang kena impulsive buying. Sekarang ada berbagai cara pembayaran digital, terutama beli sekarang, bayar nanti. Cicilan yang kelihatan enteng sering bikin kita lupa kalau totalnya bisa bikin dompet menjerit nanti. Jadi gimana cara kita menghadapi semua godaan digital ini? Oke, nanti ini akan kita bahas di akhir. Selanjutnya kita bahas dulu ke masalah berikutnya, yaitu kapitalisme dan simbolis barang. Kita sering dengar beli barang sesuai kebutuhan, tapi di era sekarang batas antara kebutuhan nyata dan keinginan untuk menunjukkan status sosial sudah makin sulit dibedakan. Seorang ekonom dan sosiolog Amerika yaitu Thorstein Veblen menyebut fenomena menarik ini sebagai conspicuous consumption, di mana orang membeli barang bukan hanya untuk fungsinya, tapi untuk menunjukkan status sosial mereka secara mencolok. Dalam teori kritisnya ini, Veblen menjelaskan bahwa konsumsi tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, tapi jadi cara strategis untuk mendemonstrasikan kekayaan dan posisi sosial seseorang dalam masyarakat modern. Jean Baudrillard, seorang filsuf Prancis, memperkuat teori ini dengan konsep simulacra, yakni dunia di mana simbol lebih penting dari fungsi aslinya. Contoh gampangnya, tas branded. Fungsinya sama aja buat nyimpen barang kan? Tapi kenapa harganya bisa puluhan atau ratusan juta? Karena kita udah ngasih nilai lebih ke logo yang nempel di tas itu. Coba deh perhatiin fenomena tas branded Hermes. Para influencer, sosialita, sama selebgram sekarang nggak cuma beli tas buat bawa barang doang, tapi juga buat nunjukin level mereka di masyarakat. Sebenarnya, fungsi dasar tas Hermes sama aja kayak tas biasa, yaitu untuk menyimpan dan membawa barang. Yang menarik, tas lokal dari kulit asli malah bisa lebih awet dan bagus kualitasnya. Tetapi mengapa para sosialita masih rela membayar ratusan juta untuk Hermes? Jawabannya sederhana, ada nilai prestis di brand Hermes. Ketika selebgram menggunakan Hermes, followersnya langsung paham bahwa level finansialnya sudah meningkat. Plus, kualitas pembuatannya sangat premium dan sejarah brandnya sudah puluhan tahun. Karena itu, pemakainya merasa menjadi bagian dari klub eksklusif. Dan yang lebih gila lagi, fenomena ini nggak cuma terjadi di barang-barang mewah doang. Coba deh lihat kaos putih polos. Dari Uniqlo sampai yang branded kayak Balenciaga, fungsinya sama kan? Tapi orang rela bayar puluhan kali lipat cuma buat label. Bahkan barang yang pure fungsional kayak rak organizer sekarang udah kena virus yang sama. Ada yang basic harga puluhan ribu, tapi begitu dikasih label estetik atau minimalis style, harganya bisa naik berkali-kali lipat. Padahal fungsinya tetap sama, yaitu buat nyimpen dan ngeorganisir barang. Menariknya, fenomena ini udah ada sejak zaman dulu. Di masa lalu, orang kaya atau bangsawan memakai perhiasan emas, kain sutra, atau kereta kuda mewah untuk menunjukkan status mereka. Bahkan untuk bahan pakaian basic seperti kain katun atau peralatan rumah tangga dari tembikar pun, ada versi premiumnya yang cuma dipakai sama kalangan atas. Padahal fungsinya sama aja. Fenomena ini masih berlanjut sampai sekarang, di mana barang-barang sehari-hari pun dibuat dalam berbagai tingkatan, mulai dari yang biasa sampai premium, untuk memenuhi keinginan manusia dalam menunjukkan status sosialnya. Yang berubah hanya bentuk dan jenisnya. Namun pola perilaku ini tetap sama dari dulu hingga sekarang. Yang bikin tambah rumit, media sosial bikin kita jadi makin gampang kompetitif soal simbol status ini. Orang berlomba-lomba pamer barang branded, nongkrong di tempat hits, atau koleksi barang limited edition, bukan karena butuh, tapi karena takut dianggap kurang update. Tanpa sadar, kita jadi beli barang bukan karena fungsinya, tapi karena pengen dapat validasi sosial dan rasa memiliki dalam komunitas tertentu. Kapitalisme digital bahkan telah menciptakan bentuk baru dari nilai simbolis. Contohnya transaksi digital dalam game seperti di Mobile Legends, yang menggunakan diamond untuk membeli skin karakter yang bisa mencapai jutaan rupiah, atau berlangganan di fitur Instagram eksklusif konten, di mana orang rela membayar untuk akses konten eksklusif dari influencer favoritnya, meski hanya berupa aset dan akses digital tanpa wujud fisik. Orang rela membayar mahal karena nilai status dan prestis yang melekat. Ini menunjukkan bagaimana kita telah memasuki era di mana nilai simbolis suatu barang atau pengalaman bisa jauh melampaui nilai fungsinya. Semua ini bikin kita kejebak dalam lingkaran konsumsi yang gak ada habisnya.
Kita terus-terusan beli bukan karena butuh, tapi karena tekanan buat jaga image, pengen ngerasa relevan, takut ketinggalan, dan butuh pengakuan sosial. Sistem kapitalisme dan media sosial terus nguatin siklus ini, bikin kita makin susah bedain mana yang beneran butuh dan mana yang cuman butuh karena pengaruh sistem. Balik ke pertanyaan di awal video, jadi kenapa sih kita sering beli barang yang sebenarnya nggak penting? Jawabannya ada di cara kerja otak kita. Pertama, ada yang namanya instant gratification, di mana otak kita lebih suka kepuasan instan daripada manfaat jangka panjang. Makanya kita gampang tergoda sama diskon kilat atau promo dadakan, padahal sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Kedua, ada fenomena yang disebut loss aversion, di mana kita lebih takut kehilangan kesempatan dapetin sesuatu daripada mikirin untung ruginya. Ini yang bikin kita sering mikir, Ah sayang nih kalau nggak beli sekarang nanti keburu habis. padahal kalau dipikir-pikir lagi, barangnya nggak esensial-esensial amat. Berbicara soal cara kerja otak, ada sistem yang namanya self-reward yang bikin kita bisa ketagihan belanja. Setiap kali check out, otak kita melepaskan hormon dopamin yang bikin kita ngerasa happy sesaat. Nah, menariknya ini yang justru perlu kita perhatiin. Tanda awal yang sering tidak kita sadari adalah mulai sering kepikiran belanja di saat yang tidak tepat, merasa gelisah kalau sehari tidak mengecek marketplace, atau bahkan melakukan check out secara impulsif. Perilaku ini menunjukkan bagaimana belanja bisa jadi semacam pelarian waktu mood lagi nggak bagus. Mau lagi stres, bosen, galau, pusing mikirin kerjaan atau skripsian, pelariannya pasti shopping. Para ahli menyebut ini sebagai retail therapy, sebuah istilah untuk menggambarkan kebiasaan berbelanja sebagai cara mengatasi emosi negatif. Meskipun dalam jangka pendek bisa memberikan rasa senang, kontrol diri, dan membuat mood membaik, masalahnya, rasa senang dari belanja ini cuma sementara, dan kita akan terus mencari hit dopamin berikutnya dengan belanja lebih banyak lagi. Fenomena retail therapy ini perlu kita waspadai karena bisa berkembang menjadi perilaku belanja kompulsif. Hal ini diperkuat oleh penelitian DeSarbo dan Edwards tahun 1996 yang menemukan fakta menarik, di mana orang yang sering merasa cemas dalam situasi sosial dan kurang percaya diri lebih gampang kecanduan belanja. Kenapa bisa begitu? Karena setiap kali mereka merasa nggak nyaman atau nggak pede dalam pergaulan, otak mereka mencari pelarian cepat. Nah, belanja jadi pilihan yang gampang karena bisa bikin mereka merasa lebih baik seketika. Bisa milih-milih barang sesuka hati, ngerasa lebih keren karena punya barang baru, plus dapat bonus rasa senang dari hormon dopamin yang keluar waktu belanja. Masalahnya rasa senang ini nggak bertahan lama. Begitu efek dopamin hilang, perasaan cemas dan nggak pede balik lagi. Jadinya mereka pengen belanja lagi dan terus begitu. Ini bukan cuma soal hobi belanja atau senang-senang aja, tapi lebih ke cara orang menutupi masalah kepercayaan diri mereka. Sayangnya, belanja terus-terusan bukan solusi yang tepat buat masalah ini. Di era yang serba digital ini, kita perlu strategi yang benar-benar bisa dipakai buat atasin masalah belanja, khususnya online shopping. Dan ini bukan cuma soal matiin notif marketplace aja, tapi lebih ke gimana cara kita bisa survive di era yang super konsumtif ini. Pada dasarnya, smartphone yang tiap hari kita pegang ini bisa jadi tools yang ngebantu atau malah jadi musuh dalam selimut. Supaya smartphone kita nggak bikin kecanduan belanja, solusi yang bisa kita coba adalah matiin semua notifikasi marketplace sama akun-akun yang suka bikin kita triggered buat belanja. Sekalian, terapin aturan 24 jam. Simpen dulu di wishlist, tunggu sehari, baru mutusin mau beli atau enggak. Dijamin deh, besoknya bakal lebih jernih mikirnya. Yang nggak kalah krusial, kita perlu ningkatin literasi konsumsi kita. Maksudnya kita harus jadi konsumen yang pinter dan kritis. Pas ada iklan yang bilang limited edition, jangan langsung kemakan marketing gitu aja. Coba teliti dulu, ini beneran langka atau cuma taktik marketing buat bikin FOMO. Belajar juga bedain mana review yang objektif dan mana yang udah di-endorse. Intinya, kita harus pinter bedain antara nilai asli suatu produk dengan citra yang sengaja dibangun lewat strategi marketing. Literasi konsumsi ini juga termasuk skill buat nganalisis value for money. Misal, kalau beli barang yang harganya 5 kali lipat cuma gara-gara brand, apa benefitnya setara sama harganya? Atau jangan-jangan kita cuma bayar logo doang? Skill kayak gini perlu dilatih terus-terusan.
Apalagi di era digital di mana kita dibombardir sama iklan dan marketing campaign 24 jam nonstop. Dan solusi soal duit, prinsipnya simple. Kalau nggak sanggup bayar cash, berarti emang belum waktunya beli. Mending nabung dulu sambil mikir bener-bener butuh apa enggak. Buy now pay later emang kelihatan memudahkan, tapi bisa jadi jebakan karena bunganya bikin tagihan membengkak, belum lagi kalau telat bayar kena denda. Kalau urgent, coba cari yang lebih terjangkau atau second hand yang masih bagus. Marcus Aurelius udah ngajarin kita kalau kebahagiaan tuh nggak melulu soal apa yang kita punya. Prakteknya, kita perlu latihan digital mindfulness. Contohnya kita harus sadar kapan kita scroll marketplace. Apa cuma karena bosen, atau karena emang butuh mau beli barang kebutuhan. Coba deh alihin hasrat belanja ke aktivitas yang lebih meaningful kayak olahraga, nongkrong, atau baca buku. Dan satu lagi, living with less nggak berarti hidup yang kurang. Justru bisa bikin kita lebih fokus sama hal-hal yang meaningful. Epictetus pernah bilang, kekayaan sejati bukanlah terletak pada memiliki harta yang besar, tapi pada memiliki sedikit kebutuhan. Filosofi ini sangat relevan di era konsumerisme saat ini, di mana kita sering terjebak dalam siklus konsumsi yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu, akan lebih bijak untuk invest ke pengalaman dan personal growth daripada barang yang value-nya cepat turun. Yang penting adalah mulai ngelakuin perubahan step by step. Build support system. Cari teman yang bisa diajak diskusi soal kebiasaan belanja kita. Sometimes sharing pengalaman sama teman yang punya concern yang sama bisa bikin kita lebih aware dan saling support buat belanja lebih bijak. Perlu diingat bahwa solusi-solusi ini bukan untuk melarang belanja, melainkan sebagai pengingat agar kita bisa belanja dengan lebih bijak dan penuh kesadaran. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di episode Ragam Dimensi berikutnya. See you in the next dimension.